warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Yusnani Lubis dengan NIM 0314242026. Saya dari Prodi Tadris Bahasa Indonesia, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dan sejarah leksikografi, di mana pengertian leksikografi adalah leksikografi merupakan ilmu seni dan praktik yang berkaitan dengan penyusunan kamus. Di bidang ini mempelajari bagaimana kata dikumpulkan, dianalisis, dijelaskan maknanya, serta disajikan dalam bentuk entry kamus yang mudah dipahami oleh pengguna. Nah, dalam leksikografi ini, para ahli tidak hanya menjelaskan makna kata, tapi juga menelusuri ejaan, pelafalan, relasi antar kata, sehingga penggunaan kata dalam kalimat. Karena itu, leksikografi memainkan peran penting sebagai panduan bagi penutur bahasa untuk memahami dan menggunakan kosakata dengan tepat. Selanjutnya yaitu sejarah leksikografi. Nah, di mana leksikografi ini dimulai sejak manusia membutuhkan alat untuk memahami dan menerjemahkan bahasa. Bentuk awal leksikografi dapat ditemukan pada masa Mesopotamia kuno, ketika daftar kata digunakan untuk membantu memahami Sumeria dan Akkadia. Nah, pada masa Yunani dan Romawi, para sarjana mulai menyusun daftar kata yang digunakan untuk menjelaskan teks-teks klasik. Nah, perkembangan besar terjadinya pada abad ke-15. Setelah ditemukannya mesin cetak, kamus mulai disusun secara lebih sistematis dan dapat disebarluaskan dalam jumlah yang besar. Nah, pada abad ke-18 dan 19 muncul kamus-kamus monumental seperti karya Samuel Johnson dan Noah Webster yang menjadi landasan bagi leksikografi modern. Adapun cabang leksikografi yaitu dalam perkembangan leksikografi ini memiliki dua cabang utama. Nah, cabang pertama yaitu leksikografi teoris yang dimana cabang ini tuh mempelajari prinsip-prinsip, metode, struktur, dan penyusunan kamus. Cabang ini tuh meneliti bagaimana definisi seharusnya ditulis, bagaimana contoh penggunaan dipilih, dan bagaimana entry kamus yang disusun secara efektif. Nah, cabang kedua yaitu leksikografi praktis, yaitu penerapan dari teori tersebut ke dalam proses pembuatan kamus. Nah, kegiatan ini tuh meliputi pengumpulan data, penyeleksian kosakata, penyusunan definisi, penyuntingan, hingga penerbitan kamus, baik dalam bentuk cetak maupun digital. Nah, saat ini tuh leksikografi praktis juga mencakup pemanfaatan teknologi seperti korpus bahasa dan perangkat lunak penyusunan kamus. Nah, selanjutnya yaitu fungsi leksikografi. Nah, leksikografi ini memiliki beberapa fungsi penting dalam kehidupan bahasa. Nah, terutama yaitu menyediakan informasi yang akurat mengenai makna, ejaan, pelafalan, dan penggunaan kata. Nah, leksikografi ini juga berfungsi sebagai alat standarisasi bahasa karena kamus sering dijadikan acuan dalam penulisan maupun penyusunan kebijakan bahasa. Selain itu, kamus juga berperan sebagai sarana pendidikan yang membantu pelajar, mahasiswa, dan pembelajar bahasa untuk memperluas kosakatanya. Bagi para peneliti bahasa, leksikografi menyediakan data penting dalam analisis linguistik, semantik, dan sosiolinguistik. Nah, adapun tantangan dalam leksikografi yaitu satu, bahasa yang mudah berubah dengan cepat karena banyaknya kata baru muncul karena tindakan teknologi, media sosial, dan perkembangan budaya. Jadi kamus ini harus sering diperbarui agar tetap agar tetap sesuai dengan pengguna bahasa saat ini. Yang kedua yaitu menyeimbangkan dua pendekatan. Nah, di mana itu leksikografer harus memilih antara mencatat bahasa apa adanya atau menetapkan mana yang dianggap benar. Nah, yang ketiga yaitu volume data yang sangat besar. Nah, di era digital sekarang ada begitu banyak kata, istilah, dan variasi bahasa yang mengelola data dalam jumlah besar yang membutuhkan waktu, keahlian, dan alat teknologi. Nah, yang keempat yaitu persaingan dengan teknologi modern. Nah, di mana itu mesin mencari dan kecerdasannya itu buatan biasa membuat informasi bahasa dengan cepat sehingga kamus harus berinovasi agar tetap berguna dan mudah diakses. Nah, yang kelima yaitu penyusunan kamus ini untuk
berbagai kebutuhan pengguna. Nah, di mana itu kamus ini harus disesuaikan dengan kelompok pengguna yang berbeda, seperti pelajar, mahasiswa, atau pembelajar bahasa asing. Nah, ini tuh membutuhkan cara penjelasan yang berbeda-beda gitu. Demikianlah pemaparan dari saya mengenai sejarah dan pengertian leksikografi. Semoga apa yang saya sampaikan dapat diterima dan dipahami dengan baik. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.